Fufu Fafa tidak layak lagi dilantik karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tapi nggak ada orang yang ngomong. Tapi demo banyak, ya kan? Tapi kan belum ketahuan siapa itu. Itu harus dibuktikan dulu kan. Kalaupun ketahuan, di mana pasalnya sehingga dia tidak bisa dilantik? Mau dengar nggak pasalnya di mana? Silakan. Nah, oke ya. Jadi kawan-kawan semua, yang namanya pemilu itu ya dimulai dari pemutakhiran data pemilih sampai dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih. Itulah proses berpilpres. Berpileg sudah selesai, berpilpres belum. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah soal minimal pendidikan ijazahnya SMA, ya kan? Yang kedua, mampu secara rohani untuk menjadi presiden atau wakil presiden, jasmani juga. Yang ketiga, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Pakar hukum tata negara, Refli Harun menilai Gibran Rakabuming Raka lebih baik diganti sebagai wakil presiden. Pasalnya, dengan Gibran tetap menjabat sebagai wapres, pemerintahan Prabowo Subianto ke depan tidak akan efektif karena penolakan terhadap putra sulung Presiden Jokowi itu tidak akan berhenti. Bila mana syarat ini kemudian tidak lagi terpenuhi sebelum dia dilantik, maka sah hukumnya dia tidak dilantik karena secara material dia tidak lagi memenuhi syarat. Contohnya misalnya, anggota legislatif ketika dipecat partainya walaupun dia terpilih, besok mau dilantik, nggak bisa dilantik. Karena satu persyaratan yaitu anggota partai politik tidak terpenuhi lagi. Banyak kan beberapa anggota partai politik yang nggak bisa dilantik. Nah pertanyaannya adalah, kita mulai dengan Fufu Fafa. Apakah itu perbuatan tercela? Pertama, apakah Gibran atau bukan? Kalau kita berpegang pada Roy Suryo, 99,9% itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau kita dengar bocor alus Tempo, Fufu Fafanya nggak ngaku, tetapi adiknya ngaku. Itu dari bocor alus Tempo. Kalau Anda nggak percaya Tempo, ya sudah, itu your business, ya kan? Gibran akan menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo karena penolakan terhadap Gibran akan selalu terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif, tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Apalagi jejak Fufu Fafa yang kian hari kian mengerikan membuat jejak Gibran Rakabuming Raka sangat tercela. Tapi saya percaya Rosuryo dan saya percaya Tempo. Yang saya tidak percaya adalah pengakuan Takon Sing Due. Itu nggak percaya saya, ya kan? Kan itu yang nggak percaya. Tapi yang dua ini saya percaya. Nah, orang mengatakan, wah itu kan 5-10 tahun yang lalu perbuatan tercela. Tidak, saya katakan perbuatan tercelanya itu hari ini, current. 5-10 tahun yang lalu itu jejak yang tidak bisa dihilangkan. Itu sebagai sebuah catatan. Tapi currentnya itu yang kemudian menyebabkan dia tidak lagi qualified karena melakukan perbuatan tercela. Apa itu? Satu, dia menghapus 1.200 postingan. Berarti dia mengupayakan untuk menghilangkan jejak. Itu perbuatan tercela. Sebagai calon wakil presiden terpilih, dia tidak bertanggung jawab atas apa yang pernah dia tuliskan. Kontroversi di balik akun ini tidak berhenti begitu saja. Bahkan warganet terus membongkar beberapa fakta mengejutkan tentang akun tersebut. Dan ditemukan jika alamat email Fufu Fafa terdaftar dan sering mengunjungi berbagai situs porno. Sebelumnya telah diketahui jika akun Kaskus Fufu Fafa didaftarkan dengan email cilipari@gmail.com. Hal ini dibuktikan dengan salah satu postingan Instagram usaha catering milik Gibran, Cilipari, pada 22 November 2017. Postingan tersebut menyebut email Cilipari. Setelah itu warganet mencoba melakukan login pada akun Fufu Fafa di Kaskus menggunakan email tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa memang benar jika Cilipari merupakan email dari Fufu Fafa yang diduga milik anak sulung Presiden Jokowi. Ini orang iseng-iseng ngirim duit, GoPay dan lain sebagainya, muncul nama Gibran Rakabuming. Tapi beberapa hari kemudian ganti Slamet, kata orang itu. Jadi Slamet, ya kan? Ini kan upaya menghapuskan jejak. Dan Anda mengubah data perbankan loh. Nggak boleh itu. Itu perbuatan tercela kalau mengubah data perbankan. Tapi untungnya kalau pakai virtual account BCA tetap namanya Gibran. Tapi kalau cuma GoPay doang udah berubah jadi Slamet sekarang, ya kan? Yang ketiga, dia tidak mengakui bahwa akun itu milik dia. Artinya dia melakukan kebohongan publik. Dan itu perkara yang tidak ringan. Nah, dari sisi perbuatan tercela, apakah ini perbuatan tercela? Tercela, saya bilang. Oke. Dampak menonton video pornografi tidak boleh disepelekan, apalagi jika sudah kecanduan.
bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, video porno juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak, remaja pun bisa mengakses video-video tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi produktivitas orang dalam bekerja. Pekerjaan yang harusnya diselesaikan menjadi terbengkalai. Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab, kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya. Hubungan sosial pun dapat menjadi tidak sehat karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang lain. Dua soal kejiwaan. Ini mohon maaf ya. Saya refer Dr. Tiva, seorang neuroscientist. Dia mengatakan, bahkan 4 hal dia mengatakan yang kadang-kadang saya bikin terhenyak ketika saya datangkan di podcast saya. Dia menyebutkan 4 hal: skizofrenia, kemudian obsessive compulsiveness, kemudian addictednya terhadap sexual materials, dan addictednya terhadap orang, seorang artis. Sampai kemudian ketika di spill nama nomor telepon itu apa, ada KW dan lain sebagainya, macam-macam tuh dia bikin di save orang. Nah kemudian dari hasil ini nama-nama siapa nomor ini milik siapa gitu. Ya, kayak true caller gitu ya. Okay. Karena nomor itulah yang didaftarkan. Nah terakhir bilang bahwa ini silent of the lamb itu apa yang dokter psikopat, ya kan? Jadi 4 kata itu, bayangkan: psikopat, skizofrenia, kemudian addicted, dan kemudian obsessive compulsiveness. Itu penyakit jiwa semua.